Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Hakim Utarom. Nomor induk mahasiswa 119300018. Tanggal 20 bulan April tahun 2020. Mata kuliah pengantar ilmu politik. Nama dosen Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSCMA. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi ringkasan sedikit dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu saya hadir. Yang pertama, hak dan kewajiban dosen. Hak dan kewajiban seorang mahasiswa berdasarkan PP nomor 60 tahun 1999 bab 10 tentang mahasiswa dan alumni pasal 109 dan 110. Hak bagi mahasiswa satu menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. 2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran prosedur pembelajaran. 4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyesuaian studinya. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil pembelajarannya. 6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan sesuai persyaratan yang berlaku. 7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwalian organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan masyarakat. 9. Pindah perguruan tinggi lain atau program lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan sebagaimana mahasiswa pada perguruan tinggi atau program yang bersangkutan kemungkinan. 10. Memperoleh pelayanan khusus bila menyandang cacat. Kewajiban mahasiswa yang pertama, mematuhi semua peraturan tertentu yang berlaku pada perguruan tinggi. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. 3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menghargai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Guru dan dosen merupakan sama-sama pendidik profesional. Namun, yang membedakan antara keduanya adalah terkait tugas yang utama yang dilakoni dan jenjang subjek yang dididik. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengajarkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik yang dimaksud berat dan dosen merupakan sama-sama pendidik profesional. Namun yang membedakan antara keduanya adalah terkait tugas utama yang dilakoni dan jenjang subjek yang dididik. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik yang dimaksud berada pada jenjang usia dini, pendidik dasar, dan pendidik menengah. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penilaian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun jenjang subjektif yang dididik oleh seorang dosen adalah pada tingkat perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara guru dan dosen adalah sama-sama sebagai pendidik profesional. Di samping itu, dari uraian di atas sangat jelas pula perbedaan antara keduanya. Kepada profesi guru tidak dibebankan kepada kewajiban meneliti dan mengabdi
kualifikasi guru dan dosen dalam perspektif duniawi. Untuk layak menyandang profesi guru, maka wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimum sarjana S1 atau diploma 4 D4 dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan profesi dosen wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimum magister S2 dan juga memiliki kompetensi sebagaimana telah disebut di atas. Namun demikian, seorang yang dengan bangga mengakui dirinya sebagai dosen yang bergelar magister, doktor, profesor, dan yang lain-lain, tetapi tidak pernah meneliti dengan output akhir publikasi ilmiah dan tidak pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat, pada hakikatnya dia bukanlah seorang dosen. Mungkin kepadanya cukup layak disebut guru saja. Maka SMA, guru SMP ataupun guru SD, dibalik itu semua penulis mencatat paling tidak ada dua hal yang membanggakan pada profesi guru. Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kedua yaitu saya menjawab, mendengar kata politik mungkin bukanlah suatu kata yang asing di telinga kita. Mungkin sebagian besar di antara kita mengasosiasikan kata politik dengan sesuatu tren yang bersifat negatif, seperti politik itu kotor, politik itu korupsi, dan yang lainnya. Sebagaimana ilmu politik itu sendiri dapat dikatakan masih berusia muda karena ia lahir pada abad ke-19. Pada saat itu ilmu politik berkembang beriringan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dalam perkembangannya ilmu ini saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Namun apabila ilmu politik kita tinjau dalam kerangka yang lebih luas lagi, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik tersebut memiliki umur yang lebih tua lagi. Ilmu tersebut dikatakan tua karena pada taraf perkembangannya ilmu politik masih bersandar pada sejarah filsafat. Contohnya Yunani kuno, misalnya pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 455 Masehi yang terbukti dalam karya-karyanya ahli seperti Herodotus, Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya. Karya lain di Eropa berkembang ilmu politik juga berada di beberapa pusat peradaban di Asia seperti India, Cina yang telah mewariskan sebagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India seperti Kesusastraan, Dharmasastra, dan Arthasastra yang berasal dari sekitar tahun 500 Masehi. Sedangkan di antara filsuf terkenal dari Cina seperti Confucius pada tahun 350 Masehi, Mencius 350 Masehi, dan Sang Yang 355 Masehi. Di dalam sejarah politik Indonesia sendiri, kita telah memiliki beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Misalnya adalah Negara Ketertaagamaan yang tertulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Namun sayangnya kesusastraan yang mencakupi bahasa politik di negara-negara Asia mulai tergerus dan terdesak-desak pada akhir abad ke-19 oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Jerman, Belanda, Amerika, dan Inggris yang masuk dalam Indonesia dalam rangka imperialisme. Negara Eropa seperti Australia, Jerman, dan Prancis. Topik pembahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 masih banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatian pembahasannya masih
kisar negara saja, sehingga peran dunia kedua, pengaruh ilmu hukum, filsafat, dan sejarah masih terasa di dalam ilmu politik tersebut. Sedikit berbeda dengan perkembangan politik di Amerika Serikat. Memang ada awalnya tekanan yuridis seperti di Eropa, memberikan tekanan kepada perkembangan ilmu politik, akan tetapi pengaruh itu kian memudar seiring keinginan untuk mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini sedikit banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada masa selanjutnya ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Dengan begitu ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Yang ketiga itu submateri pertemuan ketiga tentang demokrasi. Saya di situ menjawab arti dari demokrasi adalah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos kretein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih sering kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum. Demokrasi modern, namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara, demokrasi adalah banyak bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dijelaskan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Pertemuan keempat itu membahas tentang yang saya jawab, teori separation of power, distribution of power, atau division of power dan ilmu politik. Kemudian juga dilatari oleh perkembangan praktik ketatanegaraan bahwa tidak mungkin lagi suatu cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan yang lainnya. Bahkan dalam pandangan John A. Garvey dan T. Alexander Aleynikov menyebutkan pembagian kekuasaan dengan separation of function. Pendapat Garvey dan Aleynikov melihat bahwa tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan negara, bukan memisahkannya secara ketat seperti tidak punya hubungan sama sekali. Yang kelima, pertemuan kelima membahas soal hak asasi manusia, HAM.
Pertemuan kelima itu membahas materi tentang hak asasi manusia dengan yang adil. Itu gimana kita menerapkannya di Indonesia. Padahal di situ saya menjawab kenapa tidak boleh tumbuh ke atas dan tajam ke bawah. Pada dasarnya hukum Indonesia sekarang itu tidak adil pada masyarakat di kalangan tidak mampu. Contohnya kasusnya ada seorang masyarakat, dia mencuri ayam, otomatis dia kena pasal 362 KUHP tentang pencurian. Di situ maksimal penjara minimal 5 tahun penjara dan denda 900.000. Sedangkan para elit koruptor itu kebanyakan kayak kasus Gus Dur, ketua KPK, mantan ketua KPK, dan para petinggi partai yang lainnya kebanyakan cuma 1 tahun 7 bulan dan denda tidak semaksimal mungkin. Di situ saya melihat Indonesia hukum sudah tiada karena adanya faktor uang. Yang keenam, pertemuan tentang budaya politik, sosial politik, dan administrasi politik. Itu saya menjawab budaya politik dan sosialisasi politik adalah pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh 2 peneliti di Amerika Serikat, yaitu Gabriela Almond dan Sidney Firba. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam buku mereka, Budaya Politik, yang merupakan hasil kajian tertentu pada tahun antara 1969 sampai dengan 1970 atas 5.000 responden yang tersebar di 5 negara, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat. Budaya politik merupakan kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang ada berlaku di negaranya masing-masing. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subjek kajian yang utama dan bersifat empiris. Dalam sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik melalui serangkaian mekanisme. Dalam sosialisasi politik, individu dari generasi selanjutnya didik untuk memahami bagaimana, dan isi untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing berfungsi untuk diri mereka. 2. Budaya politik merupakan pola perilaku atau pemikiran suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintah umum, politik pemerintah hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Pertemuan ke-7 di situ saya menjawab sebuah sistem politik memegang peran yang sangat penting terhadap perjalanan suatu negara, di mana ia menjadi tolak ukur dari kemajuan suatu negara. Yang maju dapat diartikan sebagai cerminan negara yang memiliki sistem politik yang tertata dengan baik. Dalam sistem politik suatu negara terdapat berbagai partai politik yang berperan sebagai pilar demokrasi yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat masing-masing di suatu negara dan memiliki fungsi masing-masing seperti fungsi DPR dan fungsi MPR. Dengan adanya partai politik yang memiliki kapasitas dan kinerja yang dengan terus meningkat, maka hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi serta kinerja sistem politik suatu negara. Sekian dari saya, dari ringkasan sedikit dari pertemuan 1 sampai ke-7. Itu yang saya jawab, dan saya tidak pernah selalu hadir dan selalu menjawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang
menyinggung tolong dimaafkan karena manusia tidak luput dari